walaupun masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah Kak Feve, hari ini kita mau kenalin lagu baru loh. Lagu apa tuh Kak? Tentang apa sih? Lagunya bagus loh. Jadi ceritanya tentang kita saat ini nih. Kita main di rumah, terus kita belajarnya di rumah, kita makan, tidur, nonton YouTube, semua kita lakuin di rumah aja. Benar. Tapi walaupun di rumah aja Tuhan tetap menyertai Menjaga kita loh. kita, Betul. menyertai kita. Nah makanya kita harus tetap bersyukur. Mau tahu lagunya?
Mau dong? Oke, yuk kita adik-adik. sama-sama. Yuk adik-adik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia. Karena siapa kak? Karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta. Walau di mana kak? Di rumah saja. Lagi ya. Lagi dong. Belajar sama-sama lagunya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun siapa kak? Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Bilang kau baik. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta. Walau di rumah saja. Aku bersyukur. Aku bersyukur adamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta. Walau di rumah saja. Walau di rumah saja. Jadi walaupun di rumah saja kita harus tetap Bersyukur kepada Tuhan. karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kita. Betul kak. Kalau gitu kita mau mulai ya ibadah kita hari ini. Yuk, kita berdoa ya adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Kalau gitu kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Nah boleh nyanyi berdua-berdua nih Kak Febe. Boleh banget, sama mama boleh, sama papa boleh, atau enggak sama kakak atau adik boleh ya? Betul. Kita nyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju.
mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Mau siapin hati kita yuk sama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapin telinga kita, mata kita untuk mendengarkan cerita Firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai memuji-Mu. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini dapat tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, dan kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang berjumpa lagi hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik telah memuji dan menyembah Tuhan, dan biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik telah menjadi anak-anak yang taat. Kenapa? Karena sampai hari ini adik-adik tetap setia beribadah bersama untuk memuji, menyembah, dan pada akhirnya mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, ayo, mana Alkitabnya? Kita siapkan Alkitabnya adik-adik. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita adik-adik. Kakak ingin adik-adik kita bersama-sama membaca dari Mazmur 119 adik-adik. Ayo kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kita akan baca dulu firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama adik-adik ya. 1, 2, 3. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Coba adik-adik, kakak mau firman ini dibaca bukan seperti adik-adik membaca, tetapi seperti adik-adik sedang mengucapkan sesuatu sama Tuhan, menyampaikannya pada Tuhan. Kita ulang sekali lagi yuk. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, ya Tuhan, dan mengamat-amati jalan-jalanmu, ya Tuhan. Aku akan bergemar dengan ketetapan-ketetapanmu, ya Tuhan. Firmanmu tidak akan kulupakan. Wow, ini berbicara tentang ketaatan adik-adik. Hanya anak-anak yang mengerti firman Tuhan dan yang setia untuk melakukannya, dia akan mengucapkan firman ini seperti dia berbicara sama Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, kakak mau menyampaikan tema kita hari ini. Apa temanya? Taat kepada Tuhan dengan menuruti firman-Nya. Artinya kata-kata kalau kita taat kepada Tuhan bukan yang lain, apa yang Tuhan sampaikan dengan firman-Nya, kita mengikuti. Nah adik-adik, coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita mau baca sama-sama ayat 14, Yohanes 14 ayat yang ke-15. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku.
Jadi adik-adik dengar, Tuhan bilang kalau adik-adik mengasihi Tuhan cuma satu, turut perintah Tuhan. Adik-adik menjadi anak-anak yang taat, mengikuti segala kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau kakak pengen tanya nih adik-adik tentang ketaatan, kita nggak usah cari di luar. Di dalam firman Tuhan kita mau coba cari contoh-contoh. Ada nggak orang-orang yang nggak taat sama Tuhan? Ada adik-adik. Siapa? Nih adik-adik, Adam dan Hawa. Masih ingat ceritanya adik-adik? Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan untuk ada di Taman Eden. Diberkati oleh Tuhan. Dia boleh makan apa saja di taman itu adik-adik. Bebas, gratis adik-adik. Tetapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena dia tidak taat, waktu Tuhan katakan apa? Jangan makan buah itu. Tetapi oleh karena gangguan dari iblis, dia tidak setia, tidak taat. Dan akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Adik-adik tahu pada akhirnya apa? Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Siapa lagi adik-adik? Yunus. Masih ingat Yunus? Yunus itu diperintah Tuhan. Yunus, pergi ke Niniwe. Pergi nggak Yunus adik-adik? Enggak. Yunus pergi ke Tarsis adik-adik. Dia nggak mau ikutin perintah Tuhan. Dan adik-adik tahu pada akhirnya Yunus, adik-adik, ditelan oleh ikan yang besar. Tinggal di dalam perut ikan. Menderita nggak? Aduh, menderita banget adik-adik. Tetapi akhirnya dilepaskan oleh Tuhan. Ini ciri-ciri, ini tanda-tanda orang-orang yang tidak setia dan tidak taat sama Tuhan. Dia akan mengalami sesuatu yang nggak enak adik-adik. Siapa lagi? Ingat bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir adik-adik. Dia adalah bangsa yang diperbudak, yang jadi pembantu, yang disuruh-suruh dan disiksa oleh orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan mengasihi dan dia dibawa keluar dari Mesir adik-adik. Dalam perjalanannya dia melihat bagaimana dia boleh melihat laut dibelah adik-adik. Di sebelah kiri air, di sebelah kanan air. Dan dia berjalan di tengah-tengahnya. Waduh, kalau kakak yang ngalami bagaimana? Dan bukan itu aja adik-adik. Ada tiang api, ada tiang awan yang selalu menyertai bangsa Israel. Tetapi kenyataannya adik-adik, dia tidak taat dan setia. Bangsa Israel membuat lembu emas adik-adik. Dan dia menyembahnya. Sampai membuat Tuhan menjadi marah adik-adik. Dan tahu pada akhirnya, perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian Tuhan, yang harusnya dilakukan dalam waktu mungkin ya 1 tahun kali lah. Ini sampai 40 tahun adik-adik. Itu ciri-ciri orang yang gak setia. Dia tidak pernah mendapat berkat dari Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Ada gak contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang taat sama Tuhan? Ada. Siapa adik-adik? Nuh, masih ingat Nuh? Nuh diperintahkan Tuhan, Nuh bangun bahtera. Nah adik-adik kakak tanya, emang Nuh bangun bahtera di mana? Di laut? Enggak. Nuh diperintahkan Tuhan bangun bahtera di gunung adik-adik. Karena orang-orang bilang, waduh, Nuh kayak orang gila bangun bahtera di atas gunung. Orang-orang gak tahu Tuhan begitu marahnya. Tuhan akan adakan air bah sampai seluruh bumi tenggelam. Tetapi Nuh yang di atas gunung terangkat dengan perahunya dan dia diselamatkan. Ini orang yang taat adik-adik. Masih ingat Abraham? Abraham itu punya anak kesayangan adik-adik. Nah anak ini anak yang betul-betul disayang. Yang kata Tuhan, ini akan menjadi anak yang memperbanyak keturunannya Abraham. Tetapi Tuhan bilang begini, Abraham, berikan anakmu jadikan korban buat aku. Adik-adik Abraham bilang begini, enggak Tuhan, sayang, ini anak kesayanganku. Dia belajar taat walaupun hati dia sedih adik-adik. Tetapi dia belajar taat sama Tuhan. Dan waktu Abraham ingin mengorbankan anaknya, Tuhan bilang, stop. Artinya apa? Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang menyakiti orang-orang yang dikasihi. Wow, luar biasa adik-adik ya. Ada lagi enggak? Ada. Kakak mau tanya satu. Tuhan Yesus termasuk yang taat enggak? Tuhan Yesus itu pribadi yang luar biasa adik-adik. Pribadi yang taat. Dia itu Tuhan. Bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, yang lumpuh berjalan. Adik-adik kemampuannya luar biasa. Kita ini nggak punya apa-apa, tetapi dia yang punya kemampuan seperti itu. Dia tetap setia. Apa buktinya adik-adik? Nih lihat adik-adik. Waktu Tuhan Yesus sampai pada waktunya harus disalibkan
demi menebus dosa kita, adik-adik. Dia berdoa di Taman Getsemani, adik-adik, dan berkata, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Artinya Tuhan bilang, kalau boleh sih aku jangan disalib. Tetapi apa kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir? "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Ini pribadi yang setia. Tuhan Yesus aja setia, adik-adik. Masa kita nggak setia? Masa adik-adik nggak setia? Jangan. Kita harus menjadi anak-anak, orang-orang yang disebut setia. Dalam bentuk apa? Kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukannya, adik-adik. Dan hidup kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lihat, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan dibuang dari Taman Eden, dimakan sama ikan, akhirnya berjalan yang mestinya pendek jadi jauh. Berbeda dengan orang diberkati, hidup keluarganya diberkati. Abraham menjadi bapa segala bangsa. Terlebih Tuhan Yesus, gak usah ditanya, tetapi dia memberikan keteladanan buat kita semua. Nah, adik-adik, kakak pengen kasih contoh nih, ada satu film kecil tapi lucu. Siapa yang di rumah punya guguk? Kuk, kuk, kuk. Nah, adik-adik, lihat nih, guguk aja mau taat nih. Kalau diajarin dia ikut. Coba kita lihat ya, tapi jangan ketawa. Dilihatin dulu, direnungkan. Kok guguk aja taat, aku enggak? Kita nonton ya, oke. Nih, sebelum makan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, sehingga Michelle bisa makan, bisa mendapatkan rezeki. Semoga apa yang Michelle makan hari ini bisa menjadi kekuatan biar Michelle menjadi sehat. Amin. Oke. Good. Gimana adik-adik? Keren nggak? Guguk aja bisa taat. Disuruh bilang doa, dia doa. Tapi adik-adik, kakak mau kasih satu lagi. Ini juga sama. Tapi bukan satu. Kalau satu mungkin adik-adik bilang, kebetulan kali kak. Oh bukan. Adik-adik, ada lagi guguk. Bukan satu, banyak guguknya. Ini mungkin guguk lagi sekolah minggu kali ya. Dia banyak. Tetapi tetap tuh oleh Tuhannya ini diajarkan nih untuk taat. Nah adik-adik, kalau guguk aja bukan satu, yang taat bisa rame-rame. Adik-adik bayangkan. Yuk kita lihat nih. Berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Dapat kiriman makanan yang enak. Berkati supaya makanan ini bermanfaat buat tubuh kami masing-masing, supaya kami tetap sehat dan kuat, dan bisa menghibur teman-teman, juga jadi inspirasi buat banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Amin. Gimana? Keren nggak? Adik-adik, guguk aja taat. Disuruh berdoa, padahal dia nggak ngerti cara berdoa. Tetapi itu cuma ilustrasi, adik-adik. Kalau guguk aja yang nggak ngerti diajarin mau taat, masa adik-adik diajarin nggak mau taat? Adik-adik, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang taat. Nah, tanda-tanda orang yang taat kepada Tuhan itu begini, adik-adik. Kalau dia punya masalah, dia datang kepada Tuhan. Adik-adik punya masalah nggak? Sering nggak pengen ulangan, takut? Adik-adik punya masalah nggak gini? Aduh Tuhan, aku bosen nih tiap hari cuma Zoom. Kalau punya masalah datang sama Tuhan, bilang begini, Tuhan, aku agak bosen, tapi aku kan tetap menjadi orang yang diperintah mama, papa, aku mau taat. Aku mau jadi anak yang pintar. Anak-anak yang punya masalah selalu datang sama Tuhan. Apalagi anak-anak, dia percaya janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Tuhan pasti akan memberkati anak-anak, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Adik-adik harus setia, harus taat akan apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam semua kebenaran firman-Nya. Kemudian apalagi adik-adik, menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Orang seperti itu nggak pernah mau pusing, adik-adik, dengan keadaan, dengan pandemi, dengan COVID. Dia nggak mau pusing. Dia cuma bilang begini, Tuhan, aku percaya hidupku dalam tangan-Mu dan aku pasti diberkati. Keren banget adik-adik. Apalagi adik-adik, hidupnya selalu dekat sama Tuhan. Apa ciri anak-anak yang dekat sama Tuhan? Dia selalu datang di pagi hari untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dia tidak pernah lupa untuk datang kepada Tuhan. Hidupnya mau dekat sama Tuhan. Ada nggak di dalam Alkitab orang yang seperti itu? Papanya
atau mamanya atau keluarganya dekat sama, sampai anaknya dekat sama Tuhan. Ingat Hana. Hana itu tadinya tidak punya anak. Dia punya masalah, dia datang sama Tuhan. Dia percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Dia berdoa di bait Allah. Sampai Imam Eli bilang ini orang mabuk kali ya, karena berkomat kamit dan bercucuran air mata. Tetapi Hana bilang, aku sedang bersusah hati. Dan Hana berdoa sungguh-sungguh. Dan dia berjanji kalau nanti anak lahir betul-betul ada, dia akan serahkan sama Tuhan. Buktinya adik-adik, setelah Samuel dilahirkan oleh Hana, Samuel diserahkan pada saat usia kecil seperti adik-adik, mungkin lebih kecil, kepada Imam Eli untuk ada di bait Allah. Hana setia. Dan lihat Samuel hidupnya dekat sama Tuhan adik-adik. Hidupnya berserah. Dan pada saatnya Tuhan memberkati Samuel untuk menjadi apa? Orang yang boleh memberkati. Samuel adalah orang yang memberkati Raja Israel yang pertama, yaitu Saul. Kemudian Raja Israel yang kedua, yaitu siapa? Daud. Ini Samuel yang memberkati adik-adik. Betapa bahagianya orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak cuma mau minta adik-adik coba mulai merenungkan apapun tentang kebenaran firman. Adik-adik mesti taat akan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak pengen berikan ayat hafalan nih buat adik-adik. Dari Amsal 13 ayat yang ke-13. Ayo adik-adik, kita baca, hafalkan, dan renungkan. Amsal 13 ayat yang ke-13. Kakak bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya adik-adik, kalau orang menganggap enteng firman Tuhan, akan ada akibatnya. Tuhan tidak memberkati hidupnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah firman-firman Tuhan, ia akan menerima upahnya. Hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya dijaga oleh Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Mari adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik mesti taat kepada firman Tuhan dan melakukannya. Amin adik-adik. Kakak percaya adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa dan hidupnya pasti diberkati Tuhan. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, anak-anak boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan pada akhirnya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan yang setia di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mereka senantiasa merenungkan firman Tuhan dan hidup untuk melakukannya. Bapa terima kasih, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat yang daripada Tuhan Allah Bapa yang di sorga dan kasih daripada Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah indah hayammu dan janganlah menyanyiakan menyerang ibumu. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah hayammu dan janganlah menyanyiakan Ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, penuhi ya perintah ayahmu
Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyikan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Shalom adik-adik, apa kabar? Semua diberkati Tuhan ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kakak berharap kalian menerima berkat Tuhan pada hari ini. Oh iya, kakak mau membacakan pengumuman untuk minggu ini ya. Yang pertama, pengumumannya adalah jika adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, kalau ada tugas atau ayat hafalan, adik-adik bisa menghafalnya ya, dan menyelesaikan tugasnya dikumpulkan di guru kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 5 sore. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya berkat Tuhan Yesus melimpah kepada adik-adik, berkat kepintaran, kesehatan, dan juga adik-adik tambah mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua, juga mengasihi sesama. Oh iya, pengumuman yang ketiga, adik-adik kita tetap setia ya membaca Alkitab supaya iman kita bertumbuh, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Yang pengumuman yang keempat, kita tetap menjaga kesehatan adik-adik karena kita masih dalam masa pandemi. Adik-adik makan makanan yang bergizi, terus minum vitamin, banyak minum air putih, dan adik-adik juga kalau keluar rumah memakai masker, hindari kerumunan ya, sering-sering mencuci tangan. Nah, tetap jaga kesehatan ya adik-adik, tetap semangat. Dan sepanjang minggu ini ibadah kita juga masih online adik-adik. Kakak mau sampaikan ibadah kita di minggu ini, kita ada ibadah di hari Kamis, yaitu cerdik, ceria di hari Kamis, yang dilaksanakan dimulai pada jam 18.30 ya, sore ya adik-adik, jam 18.30. Dan hari Minggu kita ada ibadah online ya, jam 9 pagi. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa. Sampai jumpa. Bye.
adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum ibadah ini selesai, kita mau nyanyi lagi ya Kak Joanna? Boleh. Kalau Yuk. gitu semuanya berdiri deh biar semangat.